Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam damai dan salam sehat, serta salam adaptasi dengan situasi baru, situasi normal yang baru. Kita semakin terbiasa dalam situasi seperti ini dan kita senantiasa mulai terbiasa untuk menjaga kesehatan pribadi, perilaku hidup yang baik dan sehat, baik pribadi maupun juga orang lain. Nah, kita bersyukur bahwa hari kenaikan Tuhan Yesus, hari Kamis yang kemarin, kita beribadah bersama dengan jemaat sesinode GKJ, gereja-gereja sesinode GKJ. Apa yang saya pantau dari channel YouTube Sinode, kurang lebih sudah ada, yang lihat itu ada 15.000. Bayangkan 15.000 itu ditayangkan atau dilihat, padahal kalau yang nonton itu ibadah kok nonton. Ya sekarang ini kayaknya ibadah cuma nonton ya. Mengikuti ibadah itu adalah satu keluarga. Jadi kalau itu satu keluarga 4 orang, maka sudah ada 60.000 orang yang sedang beribadah bersama-sama. Seluruh Sinode GKJ. Bahkan saya mendapatkan beberapa foto dari teman-teman, itu di daerah pedesaan, itu ternyata modelnya 2 keluarga ngumpul dan kemudian muter gitu. Jadi ibadah bersama-sama dalam 2 keluarga yang jadi satu karena keterbatasan alat, sarana dan seterusnya. Ini masih belum lagi di daerah-daerah yang mintanya di-download dulu baru dikirim dan diputar lewat VCD. Jadi luar biasa bahwa kita belajar tentang episode ini belum berakhir, bahwa perjalanan hidup belum selesai. Jadi ketika masa pandemi kita mengalami kesulitan bersekutu ibadah di gereja masing-masing, ternyata episode baru sedang dihidupi. Bahwa kita bersekutu dengan banyak orang, puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang gereja-gereja Kristen Jawa bersekutu bersama-sama. Yang sebelumnya sulit sekali untuk dilakukan. Bagaimana mau mengumpulkan orang 15.000 saja, pilih gedung yang mana coba? Pakai stadion, itu luar biasa. Kita butuh stadion besar untuk mengumpulkan 80.000 dan ratusan ribu orang untuk berkumpul. Tetapi episode baru harus kita lihat sebagai jalan kita bersama. Bahwa senantiasa ada satu fase berhenti, ada fase yang lain yang akan kita hidupi. Nah, bayangkan kekuatan bersama-sama ini adalah kekuatan yang bisa digerakkan untuk banyak hal. Di dalam aksi kepedulian, persoalan ekonomi dan seterusnya. Tinggal kita akan lihat episode-episode baru selanjutnya. Dan kita bersyukur bahwa GKJ Belat Kinasih menjadi bagian di dalam kebersamaan itu. Kemarin ibadah kenaikan yang layani musiknya dari GKJ Belat Kinasih. Luar biasa, terima kasih untuk GKJ Belat Kinasih. Dan kita akan lihat episode-episode berikutnya bagaimana karya-karya bersama itu. Nah, kira-kira episode itu ternyata berlanjut di ibadah minggu ini. Bahwa apa yang tadi dibaca oleh Ibu Mika menolong kita untuk mengingat kembali akan satu peristiwa penting ketika Yesus terangkat ke surga. Para murid itu menanyakan beberapa pertanyaan yang saya baca oleh penulis katakan kualitas para murid. Disebutkan dengan agak sedikit meremehkan atau sedikit menilai jelek para murid. Ketika para murid bertanya, "Tuhan, kapan Engkau memulihkan bangsa ini?" Dan kemudian oleh penulis itu dibandingkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan para murid dengan kualitasnya. Dikatakan dia kutip dari Injil Lukas, dia kutip dari Injil yang lain.
yang ketika para murid bertanya, Tuhan siapakah yang paling besar di antara kami? Kemudian ada yang tanya, Tuhan nanti yang duduk sebelah kananmu di sana siapa? Jadi oleh penulis dikatakan itu kualitas para murid. Kualitasnya itu nanyain kapan Tuhan pulihkan gitu. Nanyain soal siapa yang paling gede, siapa yang paling berjasa, siapa yang paling punya peran penting. Yang berikutnya lagi siapa yang ada di sebelah kananmu, siapa yang paling utama dari yang lain. Dan itu ternyata adalah kualitas-kualitas pertanyaan yang oleh penulis disebut kualitas rendah. Saya jadi mikir ini penulisnya luar biasa keras ini ngomong sama saya. Kalau saya nanya Tuhan kapan kau pulihkan pandemi ini, itu kualitas rendah ternyata. Maaf ya, adakah kita yang punya pertanyaan dan doa yang seperti itu? Tuhan kapan kau pulihkan kondisi ini, ekonomi ini, itu ternyata kualitas. Bukan menurut saya loh, menurut penulis, dia bilang itu kualitas rendah. Ketika kita nanya Tuhan kapan pulihkan, siapa yang paling gede, siapa yang paling berjasa, siapa yang paling ini, itu kualitas rendah. Dan Yesus mengarahkan kualitas itu menjadi kualitas yang lebih tinggi ketika Yesus mengatakan, itu bukan urusanmu. Pemulihan itu bukan bagianmu, tetapi tunggulah kamu akan menerima kuasa Roh Kudus dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi kualitasnya itu bukan kualitas yang mengubah situasi seperti apa yang saya mau, tetapi menerima kuasa untuk menjadi saksi dalam situasi apapun di dalam hidup. Itu kualitas. Kualitas para murid adalah kualitas yang harus menjadi saksi Tuhan bagi setiap orang yang dijumpai dalam setiap situasi apapun yang sedang dihadapi. Dan itu panggilan kita. Jadi dalam situasi ini kita sedang belajar, ini menurut penulis tadi, belajar bukan tanya kapan Tuhan pulihkan, tetapi Tuhan izinkan aku untuk menyikapinya dengan baik, merespon situasi ini dan melampaui situasi dan mengatasi semua situasi ini. Mungkin tidak berubah, tetapi perilaku saya sudah melewati dan mengatasi situasi dan itu perubahan besar. Dan disitulah kita jadi saksi bagi orang lain dan dunia. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, para sahabat yang dikasih Tuhan, ada bagian di bacaan kita di Kisah Rasul tadi ayat yang ke-12 dan sampai 14. Dikatakan mereka berkumpul, mereka ada di satu tempat, mereka nyewa di situ. Jadi mereka bukan nyewa, menumpang di situ. Jadi mereka bukan punya tempat tapi mereka tetap bersekutu. Mereka tidak punya ruangan tapi mereka tetap saja bisa bersekutu dalam caranya mereka. Mereka sehati bertekun di dalam doa bersama. Mereka tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi, tetapi mereka tahu apa yang bisa mereka kerjakan adalah bertekun di dalam doa. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi, bagaimana situasi ini ke depan, tetapi pasti kita tahu apa yang bisa kita kerjakan. Kerjakan itu dengan baik dan sungguh-sungguh. Dan mereka bertekun di dalam doa. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mendapatkan kiriman dari teman, ya ada sebuah ilustrasi cerita gitu. Ada orang di dunia barat, orang kaya, sangat kaya, bos besar, dia mengalami sakit di bagian matanya. Jadi kedua matanya ada infeksi gitu. Nah dia pakai seluruh pengetahuan medis dan tidak berhasil. Dia obat macam-macam sebagainya sampai bertahun-tahun itu tidak selesai nih persoalannya.
Akhirnya dalam segala keputusasaannya dia pikir, apa salahnya saya coba pergi ke Tibet untuk pengobatan alternatif model dunia timur. Pergilah dia ke Tibet dan ketemu dengan Rabi, ada di vihara, di tempat terpencil, dan kemudian dia di situ. Dan guru itu meminta dia tinggal selama 1 minggu di situ untuk didiagnosa apa yang ada. Setelah dia tinggal di situ dalam segala keadaan, didiagnosalah dia, dan guru itu mengatakan kepada dia, saya mengusulkan supaya kamu konsentrasi saja dengan pandangan matamu. Kamu hanya boleh melihat pemandangan hijau dan warna hijau. Berita itu cukup mengagetkan, tapi apa salahnya untuk dicoba. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, rumah yang besar begitu indah itu. Dia ingat harus melihat warna hijau. Dimintalah seluruh rumah dicat warna hijau. Semuanya. Sampai setegel-tegelnya, sampai sekeramik-keramiknya, yang keramik bagus-bagus cat semuanya warna hijau. Nah ketika istrinya itu rambutnya warnanya pirang, ini enggak bisa warna pirang, cat hijau juga. Ketika anaknya semuanya cat warnanya itu hijau semua. Sampai kontak selemnya itu warna hijau, sampai maskernya itu masker harus hijau. Pokoknya semuanya hijau gitu. Sampai kemudian dia keluar rumah, tembok di luar harus warna hijau. Tetapi dia masih lihat tinggi. Karena jadi temboknya kurang tinggi gitu ya, dia masih lihat itu. Dia minta ditambahi lagi temboknya lebih tinggi lagi dan dicat hijau semua, pokoknya hijau semua. Dan dia mulai nyaman dengan itu. Dia mulai merasa sakit infeksinya di mata mulai berkurang. Kemudian dia minta utusan memanggil guru tadi itu yang di Tibet tadi itu untuk datang ke rumahnya. Dan betul, kalau gurunya itu kan modelnya kayak saya gini, terus pakaiannya coklat gitu kan, yang kain yang diblebet gitu. Ketika dia masuk ke gerbang rumah yang besar itu, dia kaget sekali karena ada karyawan dari pembantu rumah itu, tenaga di rumah itu yang menyiram dia dengan cat warna hijau. Jadi dia basah kuyup dengan cat warna hijau. Jadi semuanya jadi hijau semua gitu. Dan dia mulai, oh iya, dia ingat akan apa yang dulu dinasihatkan dia kepada orang itu, bahwa dia harus melihat warna hijau. Dalam kondisi yang masih basah, dia harus mengeringkan badannya dengan cat itu. Mulailah dia masuk dan ketemu dengan semuanya hijau semua, hijau. Waduh, semuanya hijau. Dan kemudian ketemulah orang itu dengan bahagia, dia senang karena tidak sakit lagi matanya. Tetapi kemudian guru ini mengatakan kepada dia, apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai apa yang kamu mau. Tetapi ingat, kamu tidak akan pernah bisa mengubah semua dunia ini menjadi hijau. Apa kamu bisa mengubah warna langit itu menjadi hijau seperti apa yang kamu mau? Tidak bisa. Kenapa kamu tidak memakai kacamata dengan warna hijau? Orang kaget. Oh iya ya, kenapa saya harus mengubah tegel menjadi hijau ya? Kenapa saya harus mengubah rambut istri saya jadi hijau gitu? Ini kayak lumut semua gitu. Dan guru itu mengatakan, kita tidak mungkin mengubah dunia seperti apa yang saya mau. Tetapi dengan memakai kacamata dengan cara yang baru melihat itulah, maka di situ kita akan menemukan warna baru itu. Jadi harusnya dia pakai
kacamata dan lensanya betul-betul dibuat hijau yang paling hijau. Supaya ketika dia lihat warna apapun, dia akan menolong matanya. Episode akan berjalan, dunia akan berjalan, dan kita tidak mungkin mengubah dunia, tetapi bertekun di dalam doa sebagai nafas hidup, bertekun di dalam doa sebagai energi kita untuk melihat dunia dengan cara yang baru, sebagai kacamata Tuhan untuk kita melihat dunia. Dengan begitu maka baru kita bisa jadi saksinya ketika kita sudah bisa terima dunia ini. Jadi kita bukan mengubah dunia dengan maunya kita, cat ini, cat itu, harus begini, harus begitu. Enggak. Tetapi mengubah cara kita melihat dunia dengan cara yang baru. Disitulah kita akan tahu apa yang kita mau kerjakan. Seperti kehendak Allah supaya kita menjadi saksi bagi dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk apa yang boleh kami hayati. Kami merasa ada sesuatu yang menyinggung pribadi kami. Ketika para murid yang bertanya soal kapan pemulihan, ternyata itu kualitas yang rendah. Kualitas yang jauh lebih tinggi, yang lebih mendasar adalah kesediaan membuka hati menerima kuasa-Mu, supaya kami menjadi saksi bagi dunia, saksi-Mu atas dunia yang kami hidupi. Dan kami tahu, kami tidak bisa mengubah dunia dan warna dunia seperti apa yang kami mau. Tetapi di dalam kesediaan kami menerima kuasa-Mu, ketekunan kami dalam doa akan membuat kami melihat dengan cara yang baru atas dunia ini. Di sana kami akan melihat panggilan kami pribadi untuk menjadi saksi bagi dunia ini demi kemuliaan nama-Mu. Dan mampukanlah kami menghayati nafas hidup kami adalah nafas penerimaan, ketekunan dalam doa, keterbukaan melihat kuasa-Mu, dan menggunakan cara-Mu melihat dunia. Di sanalah kami melihat panggilan kami. Kami mau serahkan ini semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dalam doa Bapa kami yang kami nyanyikan. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami hari ini
makanan secukupnya, dan ampuni salah kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Kita menyelesaikan ibadah kita supaya kita melihat dunia ini seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan Tuhan senantiasa menyertai kita dengan berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.